Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang ketiga, materi yang akan dibahas adalah tentang dasar-dasar perilaku biologis. Perilaku manusia itu muncul karena berbagai hal, mulai dari faktor psikologi atau sebab intern dari dalam diri seseorang maupun dari faktor lingkungan dan pengaruh dari luar. Dan juga faktor dari tubuh atau sebab biologis. Jadi semuanya itu berpengaruh dan saling berhubungan satu sama lain. Misalnya nih ya, perilaku marah atau tertawa, tentu ini dikontrol oleh otak secara biologis dan disadari secara psikologis, sehingga antara sisi fisik dan pikiran tak dapat dipisahkan. Itu adalah dasar dari perilaku biologis manusia. Nah, maka yang akan dibahas lebih detail adalah mengenai sistem syaraf dan otak, karena semua gerakan, semua aktivitas kita itu berpusat di otak dan sistem syaraf. Nah, sistem syaraf itu berlaku dari kita tidur sampai kita bangun lagi, itu semua bekerja sistem syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Perilaku mulai dari mengedipkan mata sampai dengan bermain tenis, ini sangat tergantung pada integrasi berbagai proses yang ada di dalam tubuh. Tentunya tubuh itu memberikan input dan output. Selanjutnya adalah integrasi dilakukan oleh sistem syaraf dengan bantuan sistem endokrin atau kelenjar. Nah, adanya sistem syaraf, organ indera, otot, dan kelenjar memungkinkan manusia menyadari keadaan lingkungannya dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir adalah tubuh manusia ini terdiri dari banyak sel-sel yang memiliki fungsi menerima stimulus atau reseptor, kemudian stimulus ini diteruskan oleh adjustor, dan akhirnya stimulus ditanggapi oleh sel afektor. Sistem syaraf pusat itu ada dua. Yang pertama itu otak dan sumsum tulang belakang. Untuk otak akan dibahas nanti, anatomi otak pada slide selanjutnya. Nah, sumsum tulang belakang ini adalah perpanjangan dari sistem syaraf pusat dari otak. Fungsi utamanya ini adalah transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Nah, selanjutnya ada tadi itu kan sistem syaraf pusat, ada juga yang namanya sistem syaraf tepi. Nah, ini dibagi menjadi dua, itu sistem somatik dan sistem otonom. Sistem somatik terutama merupakan sistem motorik yang mengarah ke otot, sedangkan sistem otonom merupakan sistem syaraf yang mewakili persyarafan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel kelenjar. Nah, ini adalah neuron. Neuron merupakan sistem syaraf yang memiliki unit dasar berupa sel khusus yang disebut neuron yang berfungsi mengantarkan impuls. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menggaruk, itu akan diproses dulu ke otak dan inputnya itu kita mau menggaruk ya. Kemudian diproses ke otak dengan berupa gerakan. Nah, ini adalah yang bekerja itu adalah neuron-neuron yang ada di dalam sistem syaraf. Bisa dilihat ya gambarnya, ada dendrit, sel body, myelin, dan akson. Nah, ini yang menginput ini adalah dendrit, kemudian di-output oleh akson. Selanjutnya, neuron juga dibagi menjadi dua. Yang pertama neuron sensorik atau eferen, dan yang kedua adalah neuron motorik atau eferen. Neuron sensorik mengantarkan impuls dari sistem syaraf tepi menuju ke sistem syaraf pusat dari otot, kulit, sendi, menuju otak atau sumsum tulang belakang. Nah, neuron motorik atau eferen ini mengantarkan impuls dari sistem syaraf pusat ke sistem syaraf tepi dari otak atau sumsum tulang belakang menuju otot atau kelenjar. Jadi bedanya itu tujuannya ya. Ada yang menuju sumsum tulang belakang dan menuju otot atau kelenjar. Nah, sistem syaraf pusat ini berfungsi mengkoordinasi perilaku yang kompleks dikoordinasikan oleh otak, sedangkan perilaku yang sederhana, misalnya gerak refleks, dikoordinasikan oleh sumsum tulang belakang. Sistem syaraf tepi berfungsi menyalurkan rangsangan, menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan organ-organ tubuh lain. Nah,
Bisa kita lihat di sini ya gambar dari sistem syaraf tepi yang ada di otak. Jadi sistem syaraf pada otak itu mengantarkan ke seluruh organ yang ada di dalam tubuh. Nah, bisa kita lihat mengantarkan ke hidung, mengantarkan ke mata, kemudian mengantarkan ke wajah, ke gigi, kemudian ke otot yang ada di otak. Selanjutnya menuju ke organ jantung, paru, usus, dan sebagainya. Kemudian mengarah kepada lidah, mengarah pada pendengaran. Pokoknya semua organ yang ada di dalam tubuh kita itu bekerja dengan bantuan syaraf-syaraf yang ada di otak. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang otak. Otak manusia ini memiliki kurang lebih 10 miliar sel syaraf atau 90% dari seluruh sel syaraf yang ada pada tubuh. Jadi 90% sel syaraf itu adanya di otak gitu. 10% lainnya itu menyebar ke seluruh tubuh. Nah, otak ini kalau kita lihat ya, itu berbentuk seperti jamur yang keriput berwarna abu-abu kemerahan. Bila dilihat dari otak nih, maka akan nampak dua bagian simetris. Kedua belahan itu disebut hemisfer cerebrum kiri dan kanan. Jadi otak kiri dan otak kanan. Ini adalah anatomi otak manusia ya. Ada kelenjar, talamus, hipotalamus, ganglia basal, cerebellum, dan batang otak. Ini adalah anatomi otak setiap manusia. Maka kita akan bahas satu-satu ya bagian-bagian otak ini. Yang pertama, cerebellum atau otak kecil ini menempel pada bagian belakang batang otak, berfungsi untuk mengkoordinasikan gerak tubuh agar tepat dan halus. Kemudian ada talamus, ini terletak di atas batang otak, merupakan stasiun pemancar dan berfungsi meneruskan info yang masuk dari reseptor indrasensori, itu penglihatan, pendengaran, pengecapan, sentuhan ke cerebrum. Selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus ini terletak di bawah talamus, merupakan pusat integrasi tertinggi dari susunan syaraf otonom, berperan penting dalam berbagai aspek motivasi dan emosi, mengatur kegiatan endokrin dan mempertahankan homeostatis, mengendalikan reaksi hormon terhadap rasa takut dan stres. Kemudian ada sistem retikular. Ini membentang dari otak bagian bawah sampai ke talamus. Sistem retikular berperan mengendalikan keadaan terangsang atau keadaan sadar, membantu dalam memfokuskan perhatian manusia. Ada lagi yang namanya sistem limbik. Sistem ini berkaitan erat dengan hipotalamus, berperan dalam pengontrolan beberapa perilaku instingtif, itu seperti perilaku lapar, makan, mengedip, menggaruk, itu perilaku insting, perilaku alami. Salah satu bagian yang disebut hipokampus berperan dalam hal menyimpan informasi baru, dan sistem ini juga mengontrol perilaku emosional. Yang terakhir ada cerebrum atau otak besar. Lapisan teratas tebalnya itu kurang lebih 0,5 inci, merupakan kumpulan dari berjuta-juta syaraf yang disebut cerebral cortex. Juga merupakan pusat pengelolaan segala hal yang kita pikir, rasa, dan lakukan, serta pusat bicara, penglihatan, penciuman, dan pengecapan. Itu adalah gambaran secara singkat tentang bagian-bagian otak manusia. Selanjutnya adalah belahan otak kiri dan otak kanan. Belahan otak kiri mengendalikan motorik dari sisi kanan tubuh. Letaknya kemampuan bahasa, menulis, dan matematika. Belahan ini bekerja dalam suatu cara yang logis, analitis, fokus pada detail atau rincian, dan mengamati ciri-ciri individualis. Kalau otak kanan ini mengendalikan motorik sebelah kiri tubuh, memegang peranan khusus dalam kemampuan musik, artistik, berhayal, bermimpi, mengamati pola geometrik yang rumit, dan persepsi menyeluruh atau global. Ini adalah perbedaan dari otak kiri dan otak kanan.
Kemudian ini bisa kita lihat fungsi-fungsi tertentu dari otak manusia, otak kiri dan otak kanan ya bisa kita lihat khususnya untuk tugas-tugas yang membutuhkan visualisasi dan hubungan. Belahan otak kanan itu memperlihatkan lebih banyak peran warna, emosi dan impulsivitas bila dibandingkan dengan otak kiri. Jadi otak kanan itu berhubungan dengan visualisasi, gambar-gambar nih. Kayak kalau kita lihat ya pengenalan wajah, pola, irama, penglihatan, gambar, jarak, intuisi, kreativitas, dan pemahaman menyeluruh. Itu adalah fungsi-fungsi tertentu dari otak manusia. Oke, sekian materi pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, kita akan bahas di grup. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.